sama seperti yang fashion show itu. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa dia banggakan kecuali dengan berpakaian itu. Jangan-jangan ada yang jago gambar, kita fasilitasi gambar, sehingga kreativitasnya itu basamu. Wah, ini nih punya Ustadz Bendri nih. Masya Allah, ini kita harus cobain. Nah, restoran Padang, siapa yang nggak suka? Saya suka tunjang, insya Allah. Cobain ya. Bismillah. Aduh, assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Ahlan Terima kasih, ini dipersilahkan ke sini. Tamu istimewa. Allahu Akbar. Ini rendangnya yang istimewa. Berkah banget bisa didatangin Masya Allah. Wih, udah disiapin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung makan kita. Sumatera. Saya dari Langsung Medan, makan. beliau dari Padang. Langsung Cocok. disiapin. Orang Medan doyan lah ya. Pasti saat, Masya Allah. Masakan Padang kita nih, makan khas. dulu ya, sambil makan kita ngobrol-ngobrol juga ya. Insya Allah. Ustadz, ini tadi pas jalan ke sini, kan pertama kita dapat info ada restoran Kito Basamu. Wah, saya bilang dekat Bintaro, dekat pesantren kita, Cinta Quran Center, sektor 9 kan. Alhamdulillah. Saya bilang, Ustadz, sambil nyobain nanti kita ambil ngobrol-ngobrol ya, ayo gitu. Nah, sebelumnya ini memang punya sendiri apa gimana, Ustadz? Keluarga, Sat. Keluarga, kebetulan abang punya minat untuk bangun usaha. Abang kandung. Abang kandung nomor 1 ya. Dia langsung bikin gimana pengen bikin usaha rumah makan. Ada warisan dari resep leluhur lah ibaratnya. Masya Allah, Oke, boleh. leluhur. Alhamdulillah akhirnya niatlah cari-cari tempat dapat di sini nih Bintaro nih. Alhamdulillah. Dapat di Baru sini. berarti ya? Baru mungkin setelah lebaran kemarin Masih baru masih baru nih. Yang masak abang Lola, yang masak paman, adiknya ibu yang belajar dulu. Ibu awal-awal pertama kali masak sini. Masya Mas Allah. ini. Terus yang bantu-bantu sepupu ya ada juga yang lainnya gitu. Ya Allah, jadi ini masakan asli memang betul-betul Minang ya? Minang. Bukan Jangan- Minang tapi orang Betawi. Bukan, nggak ada yang Asli Minang. kalau Minang pastinya halal. Minang pasti halal. Itu di kata kunci tuh. Terus makanya rendang babi Nah, gimana nggak tuh? ada itu. Makanya kalau itu penghinaan kepada kita itu. Tuh. Karena ada yang bilang kan rendang nggak punya agama kan Gitu. gitu. Dan itu udah dibantah kan. Bahwa rendang nggak punya agama Khas, tapi iya. punya khas bahwa dia sudah milik dari labelnya seorang warga Minang yang berpedoman bahwa adat bersedi syarak bersedi kitabullah. Ini kan adat Minang. Adat Minang nggak bisa lepas dari syariat. Iya. Gitu. Jadi kan Jadi- akhirnya kan berdampak nanti orang pas makan rendang takut. Wah, Jangan rendang babi. Makanya di sini dijamin halal. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah berkah. Jadi sambil di jalan tadi mikirin rendang, tunjang. Nah, iya, Masya Allah nih semuanya banyak nih Sat. Iya, Sat. Jadi Masya Allah. Ini lengkapin. belum dikeluarin semua nih, keluarin Iya, semua. mau yang bisa mana ambil juga lagi nih. siap. Sat, Siap. sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kan tadi di perjalanan tuh saya resah, Sat. Ada fenomena Citayam, Fashion aduh. Week, Citayam, Fashion Day dan yang lainnya. Aduh. Nah, saya ngelihat kan yang tadi pagi juga banyak yang pada tepar di Jalan Duku Atas. Aduh. Mungkin tadi malam kurang tidur, tapi sebagian juga sudah maaf, ada yang mabuk dan yang lainnya. Dan perempuan laki-laki bercampur, yang tua bukan mahram. Betul. Ada yang maaf, berciuman dengan tempat terbuka. Dan ini dianggap bahwa, wah ini Harajukunya Indonesia nih. ngeri, Ini ngeri. bakal keren nih, bakal ngetren nih anak-anak muda punya jati diri. Mereka nggak niru Jepang, punya jati diri sendiri. Tapi pertanyaannya, Ustaz, bener nggak sih itu jati diri kita? Tuh. Itu, apakah jati diri itu kayak gitu, bajunya kayak gitu, terus maaf laki-lakinya seperti perempuan, Betul. perempuannya juga seperti laki-laki, Aduh. apakah itu jati diri? Dan apa mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya yang salah. Setahu saya kayaknya sih pastinya mayoritas Muslim. Iya, ini Kan yang itu saudara kita, Ustaz. betul. Ini yang agak Itu, Ustaz, minta pandangannya, menyedihkan. Kita sebenarnya nggak ada sama sekali mengatakan buruk kepada daerah tertentu ya, Sat. Iya, Bukan masalah Citayamnya, Citayamnya, bukan itu. bukan masalah Bojonggedenya, bukan Bukan masalah itu. Depok, bukan itu. Tapi ada masyarakat yang dia datang ke kota, yang dia mengakui dari pinggir untuk menunjukkan eksistensi diri. Pertanyaannya apa sih yang dia mau? Dia ingin dapat namanya perhatian, attention. Jadi semua orang datang ketika menunjukkan sesuatu,
mendapatkan sesuatu yang memang jadi kebutuhan dasar, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda yang dia mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat saat dia menunjukkan hal-hal yang positif, maka dia berpikir apa yang membuat dirinya tetap eksis, karena di antara kebutuhan dasar manusia itu adalah eksistensi itu. Nah, ketika dia ingin menunjukkannya tidak bisa dengan sesuatu yang dia miliki yang dianggap sesuatu yang terhormat, maka berlakulah pepatah Arab itu, bulu zam-zam fatu'raf, kencingin air zam-zam, niscaya kamu terkenal gitu. Cara-cara yang dia pikir membuat orang lain menoleh, membuat dia mendapatkan perhatian gitu. Ini semua juga menurut saya adalah sebuah hal yang hasil dari salah treatmentnya masyarakat. Sama seperti gini, kalau di rumah saya anak bersikap buruk, kemudian kita memberikan atensi, dia akan jadi pola, karena anak tuh pembelajar pola terbaik. Saya gini, oh ternyata kalau aku nangis, aku dibelain, aku diberikan sesuatu gitu ya. Berarti untuk mendapatkan sesuatu aku nangis. Gitu. Oh polanya gitu. Iya gitu. Kalau aku berbuat baik, aku misalnya tenang, ayah seringkali diam, nggak ada perhatian. Misalnya, makasih ya bang, makasih ya kak, makasih ya dek. Tapi ketika aku cubit adek, ketika aku gampar adek, baru abang kakak ngapain? Ya Allah. Di situ dia belajar untuk mendapatkan perhatian, maka dia harus melakukan sesuatu yang mungkin meresahkan orang tua, tapi bagi dia itu memuaskan dirinya. Nah ini juga salah satu yang katakanlah tamparan keras buat semuanya, buat orang tua yang mungkin lupa bahwa ada satu nyawa yang dibutuhkan oleh anak remaja, yang nyawa ini tidak diberikan oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang rumah, yang ternyata diatensi oleh pabrik industri yang menjual hal-hal yang sifatnya bombastis. Misalnya apa sih yang dijual para influencer YouTuber itu adalah konten-konten yang menarik. Mungkin saya berhusnuzon. Awalnya mereka datang itu sekedar biasa saja. Jadi nongkrong aja mungkin. Nongkrong biasa, tapi ada seorang atau beberapa yang berpikiran, oh kayaknya ini keren nih, saya ngelihatnya di sisi lain. Mulailah diwawancarai, pacaran nggak? Pacaran ngapain aja gitu. Akhirnya kan jadi viral. Ketika dia jadi viral itu, akhirnya di orang lain meniru. Oh ternyata anak-anak seumur mereka tuh yang sama-sama haus perhatian. Nah nyawa yang tadi saya sebut itu namanya pride. Pride itu adalah harga mati bagi anak remaja. Ya, pride itu dibutuhkan oleh mereka untuk mereka tetap bisa menjadi seorang manusia gitu ya. Ketika mereka mendapatkan apresiasi walaupun bentuknya adalah mungkin katakanlah dianggap tidak elok, tapi justru diberikan perhatian, atensi, apalagi diviralkan, maka mengundang. Nah ini yang kita ngeri di Jakarta. Ini kan center dari perubahan di masyarakat Indonesia. Ketika misalnya gini, saya nggak nyebut daerah yang menunjukkan keterbelakangan, misalnya dari Citayam ke Jakarta jadi begini bisa, jangan-jangan nanti di Bandung ada juga masyarakat misalnya yang jauh di ujung Berung gitu ya, di daerah Ranca Ekek gitu ya, mereka datang ke kota Bandung ke ininya, atau mungkin yang dari jauh-jauh lagi bisa ke kota-kota lain seperti Surabaya, Medan gitu. Akhirnya muncul gerak yang seperti itu, yang mau tidak mau itu membuka ruang tadi ya, mereka berpikirnya adalah agar mendapatkan perhatian, cari sesuatu yang sesensasi mungkin. Nah, respon-respon kita yang cenderung ini menjadi hal yang menarik, jadikan konten, ini bahaya. Satu, kita yang justru memviralkan ya, walaupun mungkin niatnya baik, ya makanya berlakulah di sini pepatah para ulama, menghentikan kezoliman bahkan cukup dengan mendiamkan. Ya, itu yang kadang kita harus pahami. Yang kedua, ini juga kenapa ini jadi pembahasan bersama Ustadz Fatih, ini ya hal yang paling substansi adalah teguran buat para orang tua. Selagi kita tidak memberikan kebutuhan batin bagi mereka, ini akan menjadi sebuah fenomena yang akan terus-terusan mereka lakukan. Ini kan sebenarnya eskalasi perubahan dari situasi yang dulu-dulunya sudah banyak, saat misalnya cara-cara mereka menunjukkan itu hanya saja dengan sosial media, sekarang mereka lebih eksis lagi. Pelampiasan mereka dulu banyak, seperti mereka misalnya bikin
parade geng motor, seperti mereka juga bikin dulu sepeda dulu BMX atau dulu fiksi sepeda fiksi gitu. Atau malam-malam mereka melakukan trekking perempuan-perempuan yang istilah cabe-cabean itu. Iya, cabe-cabean, terong-terongan. Terong-terongan tidak dulu memang tidak seintensif sekarang karena konten sosial media dulu tidak seperti sekarang gitu. Sekarang seiring dengan banyaknya sosial media juga pemburu konten. Jadi memang ini yang kita tegur para pemburu konten. Pemburu konten itu berpikir gimana caranya menaikkan jumlah engagement, menaikkan jumlah follower, mengambil segmen ini gitu. Ya, jadi kalau saya melihat karena ini sudah kadung ya, makanya ini kalau ditanya, tapi kok kita membahasnya lagi, ya pertama akhirnya kita melihatnya, yuk kita menilainya adalah sebagai sebuah ajakan bagaimana anak-anak seperti ini wajib kita mau nggak mau kita asuh. Butuh dai-dai pengasuh nih, Ustaz. Dai-dai yang datang ke sana memposisikan sebagai sosok ayah dan bunda bagi mereka. Bisa jadi gini, Ustaz. Misalnya anak, mungkin para umahat yang punya ini datanglah ke sana. Bisa aja anak perempuan-perempuan ini nggak pernah, maaf Ustaz, diginikan. Nggak pernah dilus. Yang laki-laki Ustaz bilang kan nggak pernah ditepuk. Mungkin dibutuhkan gitu sebuah hal yang konkret, terutama kalau saya ngelihat gini, para perempuan kalau saya khawatirkan, Ustaz. Ya walaupun sama lah kita, tapi bagaimana mereka di malam hari, tengah malam, itu makanya perempuan, ya, gitu kan? Orang tuanya kemana gitu ya. Maka memang satu, ya kalau bagi siapa yang di sini tergerak, ya ibu-ibu yang daripada merutuki sambil bilang gini, ini anak ngaco nih dan sebagainya, gitu kan? Ya, mungkin lebih baik kita mengambil langkah konkret. Misalnya mereka yang pagi-pagi nih sampai tidur sebagainya, mungkin ada ibu-ibu yang subuh-subuh datang, kemudian ngajak ngobrol dia, kemudian menunjukkan boleh bunda peluk gitu ya. Kan bisa jadi nggak pernah dipeluk gitu, Seth. Itu ngaruh, Seth? Sangat berpengaruh. Apalagi bagian perempuan. Ada. Jadi kan gini, satu, anak-anak yang mencari sensasi dan cara begini kan itu disebut para ahli sebagai mengalami skin hunger. Skin hunger adalah sindrom anak yang miskin sentuhan, yang mungkin tidak lekat dengan ibunya menyusui tapi tidak memberikan sentuhan, lebih banyak air susunya saja, bahkan mungkin air susunya saja sudah digantikan dengan susu formula gitu. Artinya mereka tidak lagi memikirkan bahwa yang butuhkan anak itu bukan asupan fisik, tapi juga asupan sentuhan, kasih sayang. Nah, mungkin treatment para dai yang sedikit berbeda ini yang harus kita tawarkan. Misalnya, mungkin kalau kita datang langsung menceramahi, langsung punya langsung bubar. Tapi kita datang, kita bilang namanya siapa. Ya Allah, gitu. Boleh kenalkan diri, boleh bunda panggil kamu ini gitu, adik sayang gitu ya. Umur berapa gitu ya, Masya Allah. Sini bunda pegang tangan kamu. Pernah dipegang nggak tangan kamu nak sama orang tuamu gini? Enggak, misalnya. Pernah diusap gini, gimana rasanya diusap seperti ini? Gitu. Lebih baik kita tawarkan. Bagi yang laki-laki yang setuju mungkin beda. Seperti misalnya abang, apa yang bisa abang lakukan? Jadi misalnya abang selain ini ada nggak bisa abang berikan yang selain fashion bolak-balik gini, bisa abang bisa nggak misalnya punya potensi apa? Nah kita berdayakan. Jadi memang kalau memang kita lebih banyak mengurus ini dengan pendekatan, walaupun memang pastinya dengan jumlah yang sekarang banyak. Pastinya bakal lelah kan kita ya, tapi minimal ada beberapa yang kita cover kan, yang bisa kita bantu. Ini gerakan untuk menjadi ayah dan ibu di lingkungan. Kata gini, saya itu di lingkungan rumah kan kita punya program Kampung Sahabat. Iya, saya udah dengar tuh. Kalau saya datang sana, Kampung Sahabat itu memang yang saya bikin di rumah dan di daerah Pinang Ranti, dan insya Allah Ustadz Fatih nanti akan kontribusi. Kita memposisikan diri sebagai ayah lingkungan, abi lingkungan. Misalnya bagaimana saya kalau ketemu mereka, saya menyapa dengan kata-kata yang menunjukkan, saya perhatian gini, misalnya walaupun non muslim pun saya sapa, Butet, hari ini bahagia kamu nak? Alhamdulillah. Gimana? Apa bisa abi bantu gitu. Jadi dia tahu adanya Pak dia. Saya tanya, Brando, gimana sekolahmu? Seperti abi dengar katanya sekolah kamu. Jadi dia ngeliat kok nggak ada yang perhatian sama dia gitu. Jadi
anak-anak yang tak dapat perhatian dari orang terdekat, Dia mencari. itu mencarinya dengan cara seperti itu. Makanya kenapa ini juga siapapun yang menjadi aktivis, dai, gitu ya, penting untuk menyapa anak-anak ini seperti Nabi menyapa anak-anak itu. Dan saya saat malah ketakutannya bukan hanya menyapa anak-anak orang lain, anak saya sendiri saat itu. Takut, Ustaz. Karena banyak sekali dai yang jago di luar ternyata gagal di dalam. Nah, Aduh, itu memang PR-nya banget gitu, Ustaz. Makanya kalau istilah Quran itu kan wa'atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya pada orang terdekatmu. Jadi memang dakwah itu mulai dari yang terdekat. Ya. Jadi kalau kita sudah mendekat pada anak, pada istri, kita lupa tetangga kita pun yang kita jangkau anak-anaknya. Ya. Misalnya kalau kami di rumah itu kami beli sepeda 5, Ustaz. 5 buat warga gitu. Maksudnya biar mereka bisa gantian main sepeda. Jadi misalnya kalau datang, Abi boleh main sepeda? Boleh. Sampai jam berapa ingat aturan gimana? Kembalikan seperti biasa. Kalau berantakan rapikan. Mereka udah tahu polanya. Saya bikin balkon rumah itu memang untuk nongkrong aja. Jadi biar di bisa rumah? di rumah. Jadi Kak Ustadz mampir di rumah itu, depan rumah kami itu kami bikin balkon khusus untuk mereka ngumpul aja. Di Kampung Sahabat tadi. Sahabat. Jadi mereka kami fasilitasi. Satu, silakan kumpul di sini, anak-anak muda remajanya. Yang kedua, kumpul di sini, Abi batasin maksimal jam 9. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat, Abi tegas. Ingat ya, Abi tegas nggak marah. Abi tegas itu agak kalian aturan. Yang ketiga adalah nyalakan lampu di balkon ini supaya terang. Abi nggak mau gelap-gelapan. Yang keempat, kalau ada yang berkata buruk, nanti Abi ingatkan kata-kata penggantinya apa yang kalian harus ganti. Sayangnya Abi bilang, ada kata lain nggak selain kalimat maaf disebut anjing? Iya. Siapa gitu? Iya. Yang kelima, rapikan seperti biasa. Tempat sampah di sana, ini tempat kalau kalian mau ngepres, Pak. Sepakat. Dah. Jadi saya tinggal pantau aja. Walaupun mereka awalnya main game, tapi disitulah saya baru tahu potensinya. Misalnya ada yang biasa jago gambar gitu. Akhirnya saya bilang, boleh Abi minta bantuan kamu. Karena kan gini, Ustaz. Sama seperti yang fashion show itu. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa dia banggakan kecuali dengan berpakaian itu. Jangan-jangan ada yang jago gambar, kita fasilitasi gambar, bikin ada misalnya kayak kami kemarin tuh, kami kan bikin festival kampung, sekampung itu kita pengen presentasikan. Ada satu anak yang ternyata kita baru tahu dia jago banget mendesain. Jadi kita bikin kemarin drama anak-anak, anak-anak ada yang bermain peran gitu. Nah, kostumnya mereka yang bikin, ada yang kostum mereka bikin, ceritanya, latihannya mereka bikin. Nah, ketika mereka bikin kostum, mereka bikin kostumnya apa? Adalah satu anak yang ternyata dia jago desain. Dia bisa bikin ini, termasuk udah bikin kostum serigala, kostum ini. Sampai akhirnya kita bilang, Brando, besok kalau Abi minta tolong, gitu ya? Iya, kamu yang bikin ini. Nah, waduh, besok Abi minta tolong. Naik pride-nya. Jadi dia merasa nggak perlu lagi melakukan apa yang, nah itu yang memang saya lakukan itu, dan ini yang memang saya sampaikan. Jadi santri kami itu ya 5 orang Kristen. Nah, Brando itu salah satunya. Saya pelan-pelan. Kan satu yang saya sampaikan ke mentor-mentor itu, di Kampung Sahabat itu kita mengcover semua warga yang non muslim pun masuk. Supaya mereka, tujuannya cuma satu, saya ingin mereka menyadari tugas kita memberikan kenangan yang indah akan Islam. Suatu saat ketika mereka kembali ikat Islam yang seperti ini gitu. Yang dirindu. Memang saya pelan-pelan. Tapi dengan eksistensi, misalnya gini, Ustaz. Yang saya agak terharu itu, jadi ada satu anak. Nah, itu kenapa ini ujung-ujungnya kan kita peduli sama lingkungan ya. Jadi kalau kita maaf ya, misalnya anak-anak yang kita sebut SCBD ini ada dari Citayam dan sebagainya. Itu bukan sekedar lokasinya, tapi kita memahami ini mereka datang berbondong-bondong karena nggak dapat itu di lingkungannya gitu. Ya, kalau mereka dapat, insya Allah. Dan kenapa saya mulainya adalah, yuk kita mulai dengan gerakan untuk memuliakan anak tetangga, menyapa anak-anak remaja. Anak remaja itu cuma disapa. Yang paling penting gini, kita tahu namanya aja udah mereka senang. saya bilang enggak, gitu. Abi gitu ya. Di mana enggak gitu. Agam, sekolahnya udah balik, kan dia pesantren, iya Bi. Kalau butuh apa-apa bilang Abi ya. Cuman gitu doang kalimat itu mereka datang. Nah,
Dan satu anak Ustaz, namanya Pasha gitu. Ini maaf nih Pasha, katanya bilang Pasha izin ya Abi cerita. Dia tuh nanti diedit dah, khawatir dia tersinggung juga. Tapi dia sering nonton soalnya konten ini Ustaz. Jadi bilang Ustadz Bendy itu Ustadz YouTuber. Jadi jadi sejarah gini, dia itu selalu dia ditinggalkan oleh ibunya kabur. Bapaknya meninggal. Dia anak tunggal. Jadi dia sebatang kara, dia kalau di rumah kami sholat tuh selalu jadi biang kerok. Wow, buat ribut, pas remaja, buat ribut. Cari perhatian dia. Cari perhatian. Nah ketika saya jadi imam, saya bilang gini, Abi minta sholat tertib. Ya, sholat tertib itu tenang, tidak mengganggu yang lain, gitu ya. Nah kalau ada yang bercanda, Abi nggak akan hukum. Tapi sholatnya jadi rugi, makanya Abi cuma minta sholatnya diulang. Sepakat, sholat Ustaz. Lakukan lagi kan, brok-brok gitu. Tenang, biarin aja. Saya sholat, biasanya lu itu Pasha tuh, si ini tuh gitu. Singkatnya, saya bilang, sini Pasha samping Abi. Tapi sebelumnya sholat dulu. Dia sholat ulang, buru-buru. Yang lain udah salam, saya masih zikir, saya suruh duduk samping. Setelah duduk di samping, dia bingung, ngapain nih Bi? Dia duduk aja, diem aja. Akhirnya saya baca zikir. Saya sholat, Abi mau doa. Kamu aminkan ya. Saya baca doa. Ya Allah, jadikanlah Pasha sebagai anak yang mencintai agamamu, tertib dalam sholatnya, menjadi anak yang senantiasa berbuat kebaikan pada sama. Amin. Saya usap pala selesai. Saya pikir hal ini awal biasa gitu. Sampai setelah itu, setelah bapaknya kabur, bapak meninggal, ibunya kabur, dia kan nggak punya ini, dia akhirnya dipaksa masuk pesantren sama bibinya. Nggak betah, kabur lah dari pesantren. Udah nggak jelas lagi kemana. Sampai suatu hari ada SMS masuk, Ustaz. Assalamualaikum Abi, masih ingat aku Pasha. Saya kaget. Hah? Siapa nih? Iya, aku yang ini. Aku sekarang tinggal di Semarang. Aku tinggal sama bibi, ibu kabur, bapak meninggal dan aku dirawat dulu. Aku sekarang sedang program hafalan Quran. Kaget kan? Ya Allah nak gitu ya. Terus dia bilang makasih ya Bi, dulu pernah doain aku. Masih ingat ingat. Aku sekarang masih ingat tuh bisa dapat nomor Abi dari mana? Ya, dia bilang Abi kan Ustadz YouTuber. Nah, aku cari ceramahnya Abi. Nah, di ceramah itu ada kontak person panitia. Nah, itu dihubungi saya. Boleh minta nomor Ustadz Bendy nggak? Mau ngucapin makasih. Jadi kita lupa bahwa anak-anak itu kalau kebutuhan batinnya terpenuhi, dia nggak akan mencari perhatian dan cara apapun. Makanya cukup dia udah. Cukup kenyang gitu ya. Jadi anak perempuan gak ada perhatian dari bapaknya pasti ke sembarangan cowok. Makanya ketika ada kasus di TikTok atau apa anak perempuan yang deket-deket sama cowoknya sampai bilang cinta mati gitu ya. Oh, mau cinta mati sama dia. Itu masalahnya sama bapaknya. Atau anak laki-laki yang di rumah dia nggak dapat, dia mungkin selalu disalahkan sama ibunya, sama bapaknya, bahkan dia nggak berharga. Dasar kamu bodoh. Larinya lagi-lagi ke situ gitu. Jadi ini, nah makanya ini satu, kalau saya ngelihat bahwa buat orang-orang tua, coba tengok anak masing-masing. Ya. Rasakan mereka udah ngedapat perhatian belum? Atau jangan selama ini kita cuma duit aja. Nah, dikirainnya ATM ya, store tunai, tarik tunai. Iya, tapi dia nggak ngerasa. Misalnya pernah nggak kita kita memandang wajah sambil bilang, kamu tuh pipinya, ini lusuk pipi kamu cantik banget ya. Itu jangan dibutuhkan gitu ya. Buat anak perempuan, laki-laki bisa tepuk baunya gitu. Dan itu pertama. Kedua, tengok tetangga kita, anak tetangga sudah nggak kita perlakukan. Karena gini, dengan kita melakukan tetangga baik, kita sebenarnya berkontribusi terhadap lingkungan kita. Kan misalnya gini, paradigmanya adalah yang penting anak saya, jangan salah. Mendidik anak sendiri itu bakal repot kalau nggak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Karena kalau anak tetangga buruk, tanpa sadar keburukan nyiprat ke anak. Kalau anak tetangga baik, kebaikan nyiprat ke anak. Makanya ketika saya bikin program Pung Sahabat, saya bikin taman baca. Keren konsepnya. Taman baca, saya bikin dapur. Yang penting tetangga kita kenyangin. Terus kita beri setiap Sabtu bagi makannya tiap Sabtu. Terus kita bikin festival setiap 15 kali. Kemarin anak-anak kita adain camping satu kampung. Campingnya satu kampung. Seru. Nah kita bikin camping satu kampung. Anak-anak ini yang selama dikucilkan. Saya tuh terharu semalam ada satu anak. Saya selalu memanggil dia ya. Karena dia dianggap anak yang dalam tanda kutip rendah lah.
Dia juga nonton pasti tayangan ini karena dia selalu. Saya kaget semalam dia nge-tag ini saya manggil I love you Abi Umi. Nge-tag IG saya. Tapi fotonya itu foto saya dan istri. Iya. Ada anak tetangga. Masya Allah, luar biasa. Saya masih bisa liatin IG-nya sekarang kalau saya lihat ya. Jadi gitu ya. Sampai saya bilang kok dia masih ini saya, dia sampai bikin lagu khusus buat saya gitu. Ya Allah. Sampai mana itu? Saya juga nggak tahu kenapa dia Pada ini. anak tetangga sudah merasa seperti anak sendiri. Iya, dia ngerasa saya membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dasar dia Masya Allah, gitu. beneran ada. Nah, ini. Kalau semalam masih ada nggak ini? Belum dihapus. Belum dihapus. Dia Atau masih udah dihapus. atau udah dihapus tapi minimal udah dihapus. Udah lewat. Dia ngeliatin foto Antum sama istri, tapi ya. Dia ngakuin itu sebagai orang tuanya. Dia manggil Abi Umi. Dia manggil nih. Dia selama ini ya ini kan profilnya ada, tapi kan selama ini dianggap dia bodoh sebenarnya. Saya sama manggil namanya gitu kemarin waktu festival, saya minta dia bunyi menyalakan memainkan musik. Dia bersolawat. Ternyata dia senang banget gitu ketika dia dianggap bisa mainin pianika di festival. Ya itu tadi. Jadi saya juga menyadari bahwa banyak anak-anak seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau pendekatan ini pendekatan pengasuhan, Ustaz. Ya. Menyelesaikan ini bukan pendekatan transit, maaf. Ya. Bukan pukul bubar. Bubar semua kalian. Nanti dia nggak di sini nyari tempat lain. Iya, nggak nyelesaikan. Mau nggak mau. Saya sih kebayang pimpinan negeri ini jadi ayah buat mereka. Atau yang terdekat. Kangen banget yang kayak gitu suasananya. Datang kemudian meluk gitu ya. Gini. Pulang ya, Nak. Terus mengatakan pulang lah, Nak. Kalaupun mereka pulang gini. Nah, di rumahmu kalau ada masalah ini bahaya buat kamu. Percaya lu sampai didoain gitu. Yuk, boleh nggak Bapak saya mendoakan kalian, ya Allah jagalah anak-anak ini. Itu kok pendekatan itu. Anak ini beli tersentuh, Ustaz. Daripada kalian tahu nggak ya? Dua di sini haram kalian gitu. Kalian nggak tahu diri gitu. Ini bikin kotor kota ini. Wah, udah. Ya nggak selesai, makin mereka benci. Ya itulah kenapa ini satu poin yang harusnya menjadi salah satu teguran ya buat siapapun kita. Memandang mereka harusnya dengan kacamata orang yang haus kasih sayang gitu kan. Sehingga kita berikan gitu ya. Apalagi kalau dai, kita semua ini ngaku dai. Dai itu merangkul kan, bukan memukul. Bukan memukul, kita memberikan apa yang mereka butuhkan karena nggak dapat dari yang lain. Dan keren banget, saya jadi terinspirasi. Antum nih luar biasa, Sat. Jadi sebelum ini itu banyak terjadi, fenomena tadilah, CBD lah, apalah, antum sudah melakukan yang memang seharusnya. Bahkan Nabi itu sampai 3 kali bilang kan, tidak beriman, layuk minun, tidak beriman. Orang yang tetangganya kelaparan, dia tahu, sementara dia kekenyangan. Betul. Tidak beriman, tetangganya itu, jirannya itu merasa terganggu karena lisannya, karena Masya Allah. Nah itu tetangga ya. Karena kalau tetangga aman, lingkungan terkecil aman, insya Allah, ya kalau bayangkan kalau setiap orang kayak gitu kan, jadi komunitasnya hidup gitu ya, lingkungannya hidup. Tapi satu lagi Ustaz menarik ya, jadi ketika ini muncul, nanti adalah di Surabaya, di Kalimantan, di semua muncul. Nah ini kemudian dianggap satu tren fashion baru, gaya ini. Nah ini kan dimanfaatkan oleh kapitalisme sebenarnya untuk menganggap bahwa dan ujung-ujungnya kesengsaraan manusia kan, akhirnya manusia yang lupa diri, lupa hakikat, sudah lupa fitrah, udah melakukan macam-macam hal, akhirnya kan jurang kehancuran akhirnya, ya kan. Nah jadi kalau Ustadz memandang bahwa yang sebenarnya diuntungkan di sini tuh siapa? Iya, ya pastinya adalah kita yang selama ini merasa bahwa dekat dan merasa ingin berkontribusi terhadap masyarakat, kita yang dirugikan pastinya. Kalau diuntungkan bahwa tentunya dengan fenomena anak-anak seperti ini, lagi-lagi orang yang berparadigma adalah mengambil keuntungan material dengan budaya yang muncul ini, itu pastinya dia ya sekedar materi, uang yang didapatkan, ini yang menjadi salah satu tantangannya gitu. Ya saya sih ingin mengatakan bahwa pastinya paradigma kapitalis yang mengeruk
apapun yang ada di depan mata itu bisa dikelola jadi Demi duit. cuan. Demi cuan itu ini pun bisa jadi cuan. Tapi kan mereka udah nggak peduli lagi bagaimana di masa depan Masa anak depan ini nggak nasibnya peduli. bagaimana. Yang penting profit. Betul. Nggak memikirkan bahwa dari sini anak ini mungkin kan gini, ada orang-orang yang ini pengalaman misalnya. Bahkan saya dulu pernah masuk ke industri TV yang saya membantu misalnya bintang di bidang dakwah misalnya. Dulu program Pirdacil gitu. Oh. Kan saya yang membuat program itu dan menulis naskah di belakangnya. Awal-awal Pirdacil ya. Jadi semua dai cilik itu semuanya di bawah binaan saya gitu, termasuk Shirley ya sekarang. Iya. Ada beberapa yang laporan ke saya dan itu yang akhirnya saya pikir stop lah, Pirdacil ini saya bukan berarti nggak menganggap syiarnya bagus. Tapi ada kecenderungan bahwa orang tua tidak dapat pembinaan untuk melihat anak ini bukan diindustrialisasikan. Akhirnya dikapitalisasi. Dikapitalisasi. Mereka tuh akhirnya ada menganggap wah dijual. mumpung ini gitu. Akhirnya mereka hak mereka untuk belajar nggak ada lagi. Iya. Bukan sekedar main, bahkan mereka nggak layak untuk menyampaikan. Karena kan saya bilang mereka itu adalah simbol dari anak-anak yang pengen menyampaikan Islam biar diterima, tapi ujungnya mereka kan bukan dai yang sebenarnya karena satu mereka belum balik. Iya, dia juga nggak ngerti apa yang ngomongin karena juga naskah dari orang tua gitu. Makanya saya bilang ketika orang tua melihat ini peluang, lupa ada maaf gitu. Dulu tuh sih kita sempat protes, ada satu anak yang akhirnya nggak usah sekolah sama orang tuanya karena banyak job. Bikinnya job lagi dan itu sampai satu hari berapa kali ngisi. Iya, dan mereka sudah punya tarif. Ya Allah. Ini nih. Itu poin di sini aja sudah menunjukkan bahwa ada hal yang kita agak miris waktu itu. Nah, saya nggak menyalahkan, saya mengapresiasi dulu rencana stasiun TV itu membuat ngangkat yang pembanding lah. Tapi memang perangkatnya nggak disiapin, terutama orang tua. Orang tua nggak disiapin. Ketika, wah anak gue dapat hadiah sekian ya. Oh, habis ini dapat panggilan ya. Ternyata satu kali panggilan dapat sekian gitu ya. Oh, udah langsung berhitung. Waduh. Ada yang akhirnya itu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang, mereka yang dulu yang kecil-kecil saya bina ini sekarang ada yang maaf gitu, Ustaz. Yang dulu dai ini ada yang akhirnya jadi tukang mabok. Laporan ke saya. Laporan gitu ya dulunya, aduh saya nggak usah. Itu tadi ya karena fondasinya nggak disiapin. Fondasinya nggak disiapin, dia tertekan stres. Ada yang memang akhirnya orang tuanya jalannya lurus, kayak Fatur. Fatur itu alumni Pirdacil. Fatur, itu Pirdacil 5 itu satu. Juara 3 dia. Dia juara 1 ya. Sekarang masih ngisi. Iya, Fatur kan UGM nggak bagus. Rona. Fatur yang senat ya. Iya, Rona Mentari. Ini ya. Rona Mentari itu di Pirdacil 2 itu juara 3, itu saya bina juga. Shirley Anavita. Shirley Anavita itu Pirdacil 4. Itu Pirdacil. Ya Allah, jadi sekarang begitu Pirdacil. Mereka yang orang tuanya bisa melihat. Kebayang Ustaz umur antum berapa sekarang Ustaz? Dulu saya kakak dulu saya 4 bulan jadi bapak buat mereka. 4 bulan saya tahulah bagaimana nangisnya mereka, rewelnya mereka, yang kesurupan aja saya tanganin gitu. Yang kali itu tahun 2005, Sat. 2005. Dari 2004. Saya baru nikah. Oh gitu baru ya. Nikah. 2004, 2005, 2006, 2007 sampai terakhir 2011. Iya ya, sekarang 2022 mereka udah jadi tokoh-tokoh. Nah, ada yang tadi yang di orang tuanya, makanya salah satu di sesi program itu Pirdacil itu saya memberikan edukasi ke orang tua bersama Ayah Irwan sama yang lain. Jadi amanah ini kembalikan ke orang tua. Kan yang jelas kalau orang tua memandang ini sebagai sekadar tadi sebagai prinsip kapitalis, cuan, maka itu akan merusak anak. Tapi kalau memandangnya adalah investasi amal soleh, dengan itu dia berpikirnya lagi, wah ini anak-anak punya minat agama nih. Iya dia jadi dai. Itu yang dimiliki oleh sebagian besar seperti orang tua Shirley anaknya sekolah dulu gitu. Fatur gitu, sekolah dulu kamu harus hafalkan Quran. Jadi nggak berpikir ceramah-ceramah gitu. Jadi mereka menganggap itu sebagai cara membuat anak bergiroh gitu, girohnya tinggi. Girohnya udah punya. Jadi anak yang tidak mendapatkan ini nanti pelariannya ke yang lain gitu. Makanya kalau dia udah tahu, apalagi ketika dia star syndrome-nya muncul, udah jadi bintang, dibintangkan oleh orang tua, mereka jadi masalah adalah mereka menganggap diri mereka berharga dengan bukan karena apa ya, mungkin karena saya jago nyanyinya atau apanya, mereka tidak merasa bahwa diri mereka secara total yang dihargai gitu. Nah, ini jadi masalah gitu.
Oh, jadi teman-teman ya. Jadi kalau begitu ini memang rentan dimanfaatkan juga sehingga nanti diambil dikeruk keuntungan dari sini. Tapi siapa yang sengsara? Tentu dirugikan mereka sendiri dan masyarakat sekitar. Betul. Masyarakat sekitar dirugikan kenapa? Karena bukan tidak memungkinkan di antara mereka, maaf ya, saya lihat tuh di Facebook ada laki-laki yang sudah tulang lunak. Ya kan? Karena kan bebas ekspresi, Ustaz. Betul. Freedom ya of speech, ya mereka bebas ngomong apapun. Saya dengar kemarin anjing lu, maaf ya. Apa lu? Jadi bebas banget ya. Terus makan bebas pelukan, bebas. Jadi freedom juga untuk religion, bahkan mereka udah nggak sholat aja saat orang ya subuh itu kok pada gelimpangan berarti kan jam berapa mereka bangun, akhirnya nggak sholat. Akhirnya juga ya jangankan nutup aurat karena udah nggak masuk tren di situ kan. Nah jadi sedih banget sih kita gitu ya, sedih banget. Jadi kita sama Ustadz Bendri menghimbau teman-teman semua, yang pertama apresiasilah anak-anak kita. Makanya cara saya, Ustadz, kalau saya tuh karena anak saya tuh suka sejarah dari kecil, nggak bisa tidur kalau nggak dibacain buku sejarah sama uminya, sama abinya. Sekarang jadi pengisi rutin di YouTube, kita kembangkan. Bener, Ustadz, kayak itu saya kirim ke Turki, dia belajar tentang Utsmaniyah. Saya kirim dia ke Cirebon untuk belajar kerajaan-kerajaan Nusantara. Saya kirim ke mana daerah untuk belajar sejarah Nusantara. Akhirnya karena dapat apresiasi yang cukup, udah nggak ada macam-macam karena di rumah udah kenyang. Betul. Jadi nggak jajan di luar. Betul, itu yang karena apresiasi, hiburan dan emosi positif itu ibarat makanan. Tadi kalau nggak kenyang mereka cari jajan sendiri. Makanya memang ini kata kunci yang penting buat kita supaya anak nggak lari kemana-mana. Orang tua ya nggak perlu lagi penuh sumpek-sumpeknya di kota untuk mencari perhatian. Asal dia sudah dapat dari keluarga, saya pikir itu. Berarti yang pertama solusinya keluarga, yang kedua masyarakat, lingkungan, yang ketiga tadi kita berharap juga negara turun tangan dong, ya. Termasuk jangan dai dibiarkan. Kalau bisa para pendeta dai datang ke lokasi, mungkin mereka butuh figur ayah dan ibu datang ke sana. Makanya kalau yang sempat datang ke sana mungkin harus membekali diri dengan ilmu pengasuhan gitu. Menarik juga nih kayaknya vlognya akan dilanjut, saya main ke dukuh atas. Itu menyapa mereka, ngobrol aja supaya bisa masuk ke YouTube juga. Betul. Mungkin dengan seperti itu mereka ngerasa diapresiasinya dengan kebaikannya gitu. Misalnya ketika kita ajak ngobrol gini, hal apa sih yang kamu inginkan dari orang tua atau apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Tapi memang ini, memang daerah-daerah, mohon maaf ya, daerah pinggir Jakarta, ya seperti Depok dan sekitarnya, itu kan rentan memang orang tua ada yang ayahnya udah pergi entah kemana, ada yang ibunya korban KDRT, sehingga ya tadi loss kasih sayang, sehingga ya yang terjadi inilah. Ini jadi tuh sebenarnya ini buah dari yang ditanam di hidup mereka. Betul. Ustadz Bendri ini makasih banget. Saya sampai lupa belum makan, Ustadz. Masya Allah. Dari tadi ngobrol ya. Kita makannya belum. Saking keasikan ini rendangnya, Masya Allah. Kita makan dulu ya. Siap. Jadi teman-teman pamit sambil makan. Tapi asik ya ngobrolnya sampai asiknya sampai kenyang. Makasih Ustadz Bendri. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi di berikutnya. Mudah-mudahan Ustadz kan rajin lari pagi Senayan tuh. Lagi gitu. Saya dimotivasi sama beliau. Iya. Tapi habis lari pagi Padang lagi. Iya. Gitu ya. Tapi Ustadz nggak perlu lari. Wah ini dia. Lari terus. udah melayan terus. Insya Allah saat kita nanti main ke sana, ke Kampung Sahabat juga. Baik. Dan juga nanti bisa main ke daerah Senayan dan sekitarnya. Baik. Untuk kita bisa menjumpai, menemani dan memeluk. Insya Allah, tentu yang mahram ya. Baik, Insya Allah. Yang laki-laki dengan laki-laki, Insya Allah. Ustadz, terima kasih sekali lagi atas waktunya, tempatnya. Mudah-mudahan ini kita basamu nih, mudah-mudahan berkah, berlimpah. Dan Allah curah-curahkan kebaikan dan juga nanti banyak cabang, Insya Allah. Amin, Insya Allah. Teman-teman jangan lupa ya, ketik aja kita basamu di Instagramnya ada, Ustadz ya. Iya. Dan Insya Allah bisa order untuk makanan berbagi Jumat, berbagi berkah, dan ada paket 15.000-an. Buat yang mau berbagi sedekah, pakai sedekah. Iya, atau ingin berbagi buat masyarakat sekitar juga bisa. Bisa di sini. Atau untuk acara catering, pesan. Bahkan hampers sekarang ada, Ustaz. Hampers yang isinya makanan yang kita setting. Ada contohnya nggak? Oh, ada hampersnya. Hampers yang kita bawakan khusus nanti mungkin yang lagi isolasi COVID kan sekarang lagi nanjak tuh. Nah, kita bawakan seperti ini. Di dalamnya sudah ada model makanan. Oh iya. Jadi ini kita ada bawakan besamunya.
sate kita bahasa mau jadi dalamnya menunya nanti bisa pesan ada rendangnya, ada nasinya gitu. Oh, tapi bentuknya begini. Iya, jadi pas dibuka nanti ada yang bentuknya dari bambu gitu sate bukan nih. Menarik. Boleh. Teman-teman silakan ya, nanti Instagramnya kita kasih link, tinggal diklik aja langsung bisa pesan. Ustaz, sekali lagi makasih Ustaz. Baik. Ini kita ingin nyobain dulu, lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, di tanah ini seluas 1000 meter akan dibangun epicentrum Cinta Quran Foundation. Disinilah seluruh pusat kegiatan Cinta Quran, dari mulai membebaskan buta aksara Quran, membantu duafa, menyalurkan zakat, bahkan sampai seluruh aktivitas dakwah Cinta Quran Foundation akan ada di tempat ini. Saya mengajak sahabat semuanya untuk memiliki saham. Yang saham itu selalu untung, tidak pernah rugi dan mengalir abadi. Saham itu adalah wakaf di epicentrum dakwah Cinta Quran Foundation. Dari sinilah seluruh perubahan itu terjadi. Dari sinilah Indonesia Cinta Quran itu terwujud. Yuk ikutan, ajak keluarga, sahabat dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.